Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Yolanda SSMPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelum saya memulai presentasi, perkenalkan nama saya Natasha Lulu Al-Maknun dengan NPM 2023215004447 yang akan mempresentasikan materi yang berjudul bilingualisme, multilingualisme, dan diklosia. Baik, langsung saja materi yang pertama yaitu pengertian bilingualisme. Secara umum, bilingualisme diartikan sebagai penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Jadi, penggunaan kedua bahasa ini dilakukan secara bergantian tergantung pada situasi, lawan bicara, atau konteks sosialnya. Bilingualisme ini bisa terjadi karena faktor lingkungan, faktor pendidikan, atau kebutuhan komunikasi dalam masyarakat yang multibahasa. Selanjutnya ada pengertian multilingualisme. Multilingualisme adalah kemampuan individu atau kelompok untuk menggunakan lebih dari satu bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi maksudnya, multilingualisme ini itu merupakan fonema kebahasaan di mana seorang atau kelompok mampu menguasai dan menggunakan tiga bahasa atau lebih secara aktif dalam berbagai konteks, seperti di rumah, sekolah, tempat kerja, atau lingkungan sosial. Kemampuan ini bisa didapat melalui pembelajaran formal, seperti di sekolah, maupun secara alami karena tumbuh di lingkungan yang beragam bahasa. Selanjutnya, pengertian diklosia. Nah, diklosia ini adalah situasi kebahasaan di mana terdapat dua ragam bahasa atau variasi bahasa hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peranan tertentu. Jadi maksudnya ini, ragam bahasa ini yaitu ragam tinggi dan ragam rendah. Ragam tinggi ini digunakan dalam situasi formal resmi dan biasanya dipelajari melalui pendidikan formal, memiliki tata bahasa yang baku dan digunakan dalam tulisan maupun pidato resmi. Sementara itu, ragam rendah ini digunakan dalam situasi informal atau tidak resmi seperti percakapan sehari-hari, transaksi pasar, atau integrasi antara teman dan keluarga. Ragam ini biasanya merupakan bahasa ibu atau bahasa daerah yang tidak baku dan lebih banyak digunakan secara lisan. Selanjutnya di sini ada masyarakat tertutup. Masyarakat tertutup adalah kelompok sosial yang interaksi sosialnya bersifat homogen dan tradisional, di mana komunikasi ini tuh hanya terjadi di antara anggota kelompoknya sendiri tanpa membuka diri terhadap kelompok luar. Jadi maksudnya kehidupan masyarakat tertutup ini tuh cenderung bergantung pada alam sekitar dan mempertahankan tradisi secara turun-menurun dengan ketaatan mutlak terhadap norma dan perintah yang berlaku tanpa dipertanyakan. Mereka ini tuh tidak melakukan perjalanan keluar komunitasnya dan memiliki mobilitas sosial yang rendah, sehingga cenderung tertutup terhadap perubahan dan pengaruh dari luar. Sedangkan masyarakat terbuka adalah kelompok sosial yang memiliki sikap keterbukaan terhadap masyarakat lain, terutama dalam hal perbedaan yang penting dalam kehidupan sosial. Jadi maksudnya ini tuh masyarakat ini tuh mampu menerima dan beradaptasi dengan perubahan, memberikan ruang kebebasan bagi individunya untuk mengubah peran dan mendapatkan manfaat baru. Mereka tuh lebih menghargai perbedaan, mendorong konsep hak asasi manusia, dan transparan dalam interaksi sosial. Selanjutnya di sini ada kondisi kontak bahasa. Thomason tahun 2001 halaman 1 berpendapat bahwa kontak bahasa adalah peristiwa penggunaan lebih dari satu bahasa dalam tempat dan waktu yang sama. Jadi maksudnya
Situasi komunikasi ini tanpa harus penutur menguasai kedua bahasa tersebut secara lancar. Bahkan komunikasi sederhana antara penutur bahasa yang berbeda sudah termasuk dalam kategori kontak bahasa. Contohnya, saat dua kelompok wisatawan dari latar belakang bahasa berbeda berinteraksi dan berkomunikasi menggunakan bahasa yang dapat dipahami bersama. Meskipun tidak fasih, hal ini tuh sudah merupakan kontak bahasa. Selanjutnya di sini ada kaitan bilingualisme dan diklosia. Di sini ada 4 hubungan bilingualisme dan diklosia, yaitu yang pertama ada bilingualisme dan diklosia, yang kedua bilingualisme tanpa diklosia, yang ketiga diklosia tanpa bilingualisme, yang keempat tanpa diklosia dan tanpa bilingualisme. Yang pertama bilingualisme dan diklosia. Nah, bilingualisme dan diklosia ini terjadi ketika dalam masyarakat tutur setiap orang menguasai 2 ragam bahasa, yaitu ragam tinggi dan ragam rendah. Digunakan secara berbeda sesuai fungsi sosialnya. Misalnya, ragam tinggi dipakai dalam situasi formal dan ragam rendah dipakai dalam situasi informal. Dalam kondisi ini, bilingualisme dan diklosia saling berhubungan karena ada penguasaan 2 bahasa atau ragam bahasa dengan fungsi yang berbeda. Yang kedua ini ada bilingualisme tanpa diklosia. Masyarakat menguasai lebih dari 1 bahasa atau ragam bahasa, tetapi tidak membatasi fungsi bahasa tersebut untuk situasi tertentu. Nah, kedua bahasa ini digunakan secara bergantian dalam berbagai situasi tanpa pembagian fungsi yang ketat. Jadi, tidak ada perbedaan fungsi bahasa secara sosial seperti pada diklosia. Yang ketiga, diklosia tanpa bilingualisme. Nah, diklosia tanpa bilingualisme ini terjadi ketika masyarakat monolingual menggunakan 2 ragam bahasa dari 1 bahasa ke yang sama, dengan pembagian fungsi yang jelas, tetapi tidak ada penguasaan 2 bahasa berbeda. Biasanya satu kelompok masyarakat menggunakan ragam tinggi, sementara kelompok lain menggunakan ragam rendah. Jadi diklosia ini terjadi tanpa adanya bilingualisme. Yang keempat, tanpa diklosia dan tanpa bilingualisme, masyarakat hanya menggunakan 1 bahasa dengan 1 ragam saja untuk semua situasi tanpa pembagian fungsi bahasa. Kondisi ini biasanya terjadi pada masyarakat primitif atau terasing yang tidak mengenal variasi bahasa atau penggunaan 2 bahasa. Jadi, hubungan ini menggambarkan variasi penggunaan bahasa dalam masyarakat dari penggunaan bahasa sekaligus dengan fungsi yang berbeda. Bilingualisme dan diklosia. Penggunaan 2 bahasa tanpa fungsi berbeda, penggunaan ragam bahasa dalam 1 bahasa tanpa bilingualisme, hingga penggunaan 1 bahasa tanpa variasi fungsi. Halo Natasha, kamu makan apa hari ini? I think I want some fried rice. Kamu? Aku juga sama, fried rice with egg sounds good. Yes, jangan lupa sambelnya ya. Of course. Do you want to drink iced tea or orange juice? Iced tea please. Orange juice selalu asam buat aku. Okay, I'll order a bar for both of us. Terima kasih Nabila, you are the best. Welcome. Halo Nabila, apa kabar? Hi Tasya, I'm good, thanks. Kok piye? Aku baik, kamu lagi sibuk apa? I'm studying my exams. Kau lagi ngapa? Aku lagi nonton film, mau gabung. Oh, sound fun. Film sing kau tonton? Film komedi biar santai aja sih. Wih, api tenan. Aku melu ya. Siap, nanti aku kirim linknya ya. Oke, thanks. Makasih Tasya. Sampai ketemu nanti. Sampai ketemu juga Nabila. Bil, apakah kamu sudah mengerjakan tugas presentasi bahasa Indonesia untuk Jumat nanti? Belum Nisha. Aku masih bingung bahas apaan. Kamu udah kelar? Aku sudah menyusunnya sih tadi malam. Saya
membahas mengenai keberagaman budaya di Indonesia. Wih, keren. Aku sih pengennya bahas soal bahasa daerah, tapi kayaknya ribet deh. Nanti ntar aja deh, aku coba malam ini buat ngerjain. Tapi kalau kamu butuh referensi atau bantuan, aku siap kok buat ngebantu. Wih, makasih bro. Nanti kita nongkrong bentar di kafe depan, mau tidak? Oke, gaskan aja, tapi sekarang kita bahas soal ini ya, Baik. tugas. Kesimpulan dari materi ini yaitu bilingualisme, multilingualisme, dan diglosia merupakan fonema kebahasaan yang saling berkaitan erat dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman terhadap konsep dasar ini menjadi penting, terutama dalam membedakan kondisi masyarakat tertutup dan terbuka yang mempengaruhi pola penggunaan bahasa. Kontak bahasa yang terjadi dalam masyarakat dapat menghasilkan situasi bilingualisme atau multilingualisme yang seringkali berjalan berdampingan dengan diglosia. Dengan demikian, keterkaitan ketiganya mencerminkan dinamika sosial dan budaya dalam komunikasi sehari-hari. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.